Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kali ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita ya, yaitu kita akan masuk ke server ya. Ini adalah hal yang sangat menarik dan insya Allah mungkin ini akan bermanfaat untuk karir Anda semua ke depannya ya. Jadi ini adalah basic kita manajemen server. Namun di dunia kerja saat ini yang dibutuhkan tuh sudah lebih dari ini, yaitu sekarang sudah kita menggunakan namanya cloud computing ya. Tapi basicnya tetap ada di sini ya. Maka silahkan ikuti nanti rangkaian video saya ini dengan baik. Semoga Anda mendapatkan ilmu untuk basic dari manajemen server ya. Oke, sebelumnya kita akan mencoba untuk memahami dulu apa itu server ya. Saya akan menyampaikan materinya dulu. Oke, jadi server itu apa sih ya? Server itu adalah sebuah komputer ya yang didesain khusus agar dia bisa menyala, bisa berjalan 24 jam karena dia perlu diakses oleh banyak pengguna ya. Nah, jadi dia perlu diletakkan di ruangan khusus yang disebut dengan data center ya. Nah, data center ini ada suatu ruangan khusus yang isinya ada banyak server di sana ya, karena server-server itu menyala 24 jam, nggak boleh mati, maka ruangan itu dia punya pendingin khusus. Bahkan di beberapa data center yang sudah certified tier ya, itu dia memiliki backup power supply ya. Jadi data center ini dia punya sertifikasi ya, dia punya standar yang membuat adalah Uptime Institute ya. Anda mungkin nanti akan lebih mengenal dengan istilah tier ya. Tier 1 sampai tier 4 ya. Jadi tier 1 itu adalah data center yang didesain untuk uptime waktu hidup servernya itu 99,67%, atau server yang ada di data center ini di tier 1 boleh mati maksimal 28 jam per tahun. Maksimal nih ya. Bayangin 28 jam per tahun. Wah, itu sangat sedikit sekali ya kalau kita akumulasi. Begitu dengan tier 2 dan tier 3 dan tier 4 ya. Dan tier 4 ini keren, dia tidak boleh mati sama sekali ya. Nah, kok bisa, Pak? Nah, maka di tier 4 ini wajib ada redundant power supply, redundant eh, koneksi internet, redundant AC-nya untuk kontrol suhunya dan semuanya serba redundant. Redundant itu lebih dari satu artinya. Dan mereka aktif bersamaan sehingga ketika salah satu alat ini dia mati akan di backup oleh alat yang lain tanpa harus mematikan si servernya. Nah, seperti itu ya. Nah, data center ini biasanya disewakan ya. Disewakan milik ada perusahaan atau organisasi yang memiliki data center sendiri, gitu, disewakan kepada pihak lain ya, seperti itu. Oke, sekarang bentuk dari server ya, bentuknya ada macam-macam ya. Yang pertama bentuknya adalah tower. Ini seperti komputer yang sering Anda lihat ya, cuman biasanya dimensinya dia lebih besar ya, lebih besar dan lebih berat ya secara fisik. Biasanya kalau ngangkat komputer server yang tower ini satu orang kesusahan, minimal dua orang digotong gitu ya, itu saking besar dan beratnya. Nah, kemudian ada lagi yang bentuknya rack mount ya. Nah, rack mount ini nanti dia dipasang di rak yang kayak di video sebelumnya ya, di gambar sebelumnya tadi. Di sini ada dimasangkan di rak. Ini adalah servernya ini. Ini ada standarnya, ada ukurannya. Namanya unit. Satu U, satu unit, dua U yang seperti ini, dua unit, dan 4 U yang seperti ini. Jadi ada ketebalannya. Ketebalannya berapa unit. Nah, itu nanti kalau kita mau beli rak server, nanti kita akan tanya, Anda mau beli yang berapa unit gitu ya. Ada yang 42 unit gitu ya, yang tinggi, ada yang 36 unit agak pendek. Nah, seperti itu ya. Ini standar. Ini lebarnya standar, panjangnya juga standar ya, gitu, standar dari ukuran raknya. Kemudian ada lagi yang namanya blade server. Nah, blade server ini ada satu tempat seperti ini ya. Nah, ini isinya adalah server-server. Jadi yang ini, yang kecil-kecilnya adalah ini servernya. Jadi di sini kita bisa melihat ada 20 server di dalam satu
Blade server. Nah, ini ya tentunya mahal ya seperti ini. Tapi dia lebih ekonomis dari sisi apa namanya operasionalnya. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita ke fungsinya ya. Fungsinya server bagi apa, Pak? Banyak sekali fungsinya ya. Jadi misalnya nih web server kita kalau di UB ya, kita ada Siam di sana. Kemudian database server yaitu database-nya Siam. Nah, ini bisa jadi dia secara fisik atau secara virtual dia server yang terpisah. Itu dimungkinkan, bisa file server juga, mail server ya, kalau Anda membuat Gmail dan sebagainya. Nah, itu Anda membuka email di servernya Google, kalau Anda pakai Gmail ya. Kemudian kan Netflix ya, Anda yang pakai Netflix, Spotify, dan lain sebagainya, itu sebenarnya Anda mengakses servernya mereka. Nah, makanya kita subscribe, kita berbayar ya. Nah, itu jadi fungsi server itu adalah bisa berisi banyak hal. Yang intinya, dia akan diakses oleh banyak device, banyak pengguna. Bisa melalui internet, bisa melalui LAN, jaringan lokal di jaringan di kantor kita misalnya, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke model instalasi servernya. Nah, yang pertama itu adalah bare metal atau dedicated server, yaitu satu komputer server ya yang digunakan untuk server. Jadi satu komputer ini full untuk server, nggak boleh untuk yang lain-lain. Nah, biasanya itu berisi beberapa service ya. Maaf, ini service harusnya. Itu biasanya service web, database, dan file. Jadi satu di sini. Gitu. Sisi positifnya apa? Semua resource server digunakan secara maksimal untuk service-servicenya dia. Tidak di-sharing, tidak dibagi dengan apa namanya server-service yang lain ya. Tapi sisi negatifnya tidak setiap saat server digunakan secara maksimal. Contohnya, misalnya kalau kita di UB ada Siam. Siam itu biasanya digunakan di akhir semester ketika dosen mengentry nilai, masukkan nilai, dan di awal semester ketika mahasiswa melakukan KRS ya, mengambil penjadwalan mata kuliah. Nah, selama semester berjalan, server Siam ini ya nggak kepake gitu. Paling kan cuma ngentri ini apa namanya presensi doang seperti itu ya. Ya, atau mungkin nyicil ngentri nilai tugas juga bisa. Ya, jadi loadnya dia tidak tinggi selama semester. Tapi ketika akhir semester dan awal semester tuh loadnya dia tinggi sekali. Karena seluruh mahasiswa mengakses aplikasi yang sama yaitu Siam. Ya, nah maka tidak setiap saat server digunakan secara maksimal. Ya, maka terjadi inefisiensi resource atau pemborosan resource ya. Karena ketika di semester berjalan kan nggak dipakai ini server ini. Nah, gitu ya. Atau dia pakai secara minimal sekali. Nah, maka yang ketiga adalah manajemen servernya ya cukup sulit ya, yaitu untuk backup dan restore-nya. Jadi server itu harus di backup secara berkala agar misalnya terjadi sesuatu, servernya rusak atau ada kehilangan data, kita bisa segera restore dari backup yang terakhir. Nah, seperti itu. Oke, maka kemudian berkembanglah menjadi virtualisasi ya. Nah, virtualisasi ini adalah ada namanya hypervisor. Hypervisor ini adalah software yang dia mengendalikan hardware. Jadi ini adalah gantinya sistem operasi. Gitu. Kalau kemarin sebelumnya kita udah belajar sistem operasi, nah ini gantinya. Sistem operasi ini gantinya, yang mana nanti di atasnya hypervisor ini atau di dalamnya hypervisor ini kita bisa install banyak virtual mesin-mesin virtual. Jadi satu server fisik tadi yang dia punya resource misalnya CPU-nya 16 core atau RAM-nya 32 GB. Nah, itu kita bisa bagi-bagi kecil nih. Oh, saya mau buat web server kecil aja deh. Saya hanya butuh 2 core CPU, kemudian RAM-nya 2 GB. Nah, seperti itu bisa ya dibagi-bagi. Nah, kemudian enaknya kalau kita pakai hypervisor seperti ini, ya ini yang tipe 1, kita punya banyak server, itu bisa jadikan satu ke hypervisornya. Jadi kita bisa memanage semua resource yang ada di semua server. Nanti kita tinggal deploy, kita tinggal install virtual mesinnya mau di server yang mana. Atau bahkan dia bisa lintas server, ya seperti itu. Kemudian kalau yang tipe 2, ya, nah ini seperti yang kita pakai, ya. Jadi ada hypervisor tipe 2 itu dia bentuknya software.
Ya, bentuknya software berjalan di atasnya sistem operasi ya. Jadi seperti nanti kita prakteknya akan pakai VirtualBox atau Anda boleh pakai VMware atau yang pakai Mac Anda bisa pakai Parallel atau UTM ya. Ada banyak yang bisa digunakan sebagai virtualisasi ya. Jadi ini dia mengemulasikan itu dia membuat sebuah tiruan secara software dari hardware yang ada ya. Jadi misalnya nanti di virtual machine kita ini di sini saya mau 2 core CPU, maka dia akan membuatkan semacam virtual CPU yang dia sebenarnya itu terhubung ke CPU fisiknya, tapi dia secara virtual. Jadi seolah-olah ada komputer dengan CPU 2 core. Padahal di sini di hostnya kita CPU-nya ada 16 core. Maaf, ada 16 core misalnya. Seperti itu ya. Itu adalah virtualisasi tipe 2 ya yang akan kita pakai nanti. Nah, kemudian tujuannya nih. Tujuannya apa virtualisasi? Yaitu sharing resource ya. Jadi kita banyak server kita bisa jadikan satu. Kemudian nanti kita bisa distribusikan resource ini ke berbagai virtual mesin yang ada. Juga bisa mengoptimalkan resource server yang ada ya. Kemudian memudahkan manajemen backup dan restore ya. Kok bisa mudah Pak? Iya, tinggal klik kanan backup selesai. Itu kalau kita pakai hypervisor ya. Contohnya gambar di sebelah kanan, ini ada hypervisor namanya Proxmox. Ini gratis ya. Dulu saya pakai ini. Di sini ada PVE ini adalah servernya. PVE ini ada servernya. Kemudian yang ini yang bentuknya kotak seperti ini, ikonnya ini adalah kontainer. Dan yang bentuknya seperti ini, monitor ini adalah virtual mesin. Kalau yang seperti ini adalah storage ya, tempat penyimpanannya. Jadi di sini di Proxmox ini kita bisa melihat ada 3 server yang terhubung. Di masing-masing server di sini ada satu kontainer, 1, 2, 3, 4, 5, 6 virtual mesin. Kemudian di sini ada 3 kontainer aktif dan seterusnya. Nah, dengan menggunakan Proxmox seperti ini contohnya hypervisor tipe 1 ya. Anda bisa lihat di sini total ada 24 CPU dari ketiga server ini. Kemudian totalnya ada 93 GB RAM ya dari ketiga server ini. Kemudian ada 41 storage, 41 tera storage dari ketiga server ini. Nah, nanti kita bisa bagi-bagi ini ke virtual machine atau ke kontainer. Nah, seperti itu ya. Apa bedanya virtual machine dan kontainer, Pak? Kalau virtual machine kita punya layer sendiri jalan di atas virtualisasi. Jadi kita bisa install OS lain. Misalnya kayak Proxmox ini dia base-nya Debian, Linux ya. Tapi kita bisa menjalankan Windows di virtualisasi ini. Tapi kalau kontainer, dia akan menggunakan sebagian resource dari hostnya. Nah, maka kalau hostnya dia Linux base, maka di sini juga otomatis akan Linux base. Nah, cuman dia di contain, jadi dia nggak bisa terpengaruh oleh si hostnya. Jadi seolah-olah ada komputer sendiri, ibarat hostnya itu ada rumah, kontainer adalah kamar-kamarnya, ruangannya, seperti itu ya. Oke, sekarang maaf, agak flu. Nah, sistem operasi server itu dia dioptimasi untuk server, beda dengan sistem operasi desktop yang kita gunakan ya. Di sini dia meminimalkan fitur-fitur yang dalam tanda kutip tidak penting. Contohnya apa? Tampilan yang bagus, kemudian animasi-animasi yang bagus ketika diklik bisa muncul gitu ya. Nah, itu nggak ada di server ya. Karena apa? Itu akan memakan resource. Itu akan membutuhkan resource Anda ya. Maka semua sistem operasi server itu kontrolnya melalui CLI, Command Line Interface ya. Masih ingat di awal dulu kita kuliah ya, ada 2 macam user interface, yaitu CLI dan GUI, Graphical User Interface. GUI udah kita pelajari kemarin waktu kita install Windows. Kalau CLI, nah sekarang kita pelajari di server ya. Nah, kenapa kok kita pakai CLI? Karena kita biasanya nanti akan melakukan remote access ya. Jadi kita tidak langsung mengakses di server, tapi kita via remote via jaringan komputer.
Kenapa? Ya karena tadi servernya kan ada di data center. Ya, kita nggak boleh lama-lama di data center. Karena apa? Dingin sekali, berisik sekali, dan di sana tidak aman bagi manusia untuk berlama-lama di sana. Itu nggak boleh, ada aturannya. Ya. Kemudian tujuannya adalah untuk menggunakan resource sesedikit mungkin ya, agar resource server Anda itu lebih difokuskan untuk menjalankan aplikasinya, bukan untuk menjalankan hal-hal yang dalam tanda kutip tidak penting tadi. Ya, oke. Bentuknya seperti ini. Di sebelah kiri Anda lihat di sana ada Linux server ya. Di sini pakai CLI apa namanya text base. Yang di sebelah kanan di sana ada Windows Server ya. Duh, Pak katanya text base Pak. Ya, Windows Server ada GUI-nya, tapi Anda perhatikan di sana isinya apa? Cuman server manager, kemudian PowerShell. PowerShell itu seperti command line ya, seperti CMD, kemudian remote desktop. Udah, task manager, Windows administrative tool, dan seterusnya. Nggak ada di sini aplikasi-aplikasi yang kayak Spotify, kemudian kayak apa Netflix ya, yang otomatis terinstall ketika kita install Windows di laptop kita, itu nggak ada. Dan di sini nggak ada animasi-animasi, kalau diklik ada fade in ya, ada gradasi warnanya, nggak ada di sini. Jadi semuanya benar-benar minimal ya. Kalau Windows Server nanti kita bisa pakai remote desktop untuk meremote-nya. Tapi semuanya pada dasarnya adalah text based. Di belakang itu seperti ini. Text based. Kita juga bisa remote melalui CLI atau melalui PowerShell kalau sekarang ya. Maka sistem administrator itu kalau mau meremote si Linux server, nanti kita akan menggunakan namanya SSH, Secure Shell ya. Dulu zaman sebelum Windows support SSH itu kita pakai software yang namanya PuTTY, PUTTY ya. Tapi sekarang di Windows 10 di CMD-nya Windows sudah support SSH, jadi nanti kita nggak usah pakai putih. Kalau kita mau remote Windows Server, nah kita bisa pakai remote desktop, ini defaultnya mereka ya, defaultnya Windows Server. Tapi kalau kita mau remote pakai Secure Shell juga bisa, atau pakai PowerShell ya kalau di Windows. Nah, jadi nanti kita akan install si servernya, kemudian kita akan akses secara remote melalui jaringan komputer ya. Oke, sekarang waktunya kita instalasi Linux server, akan saya jelaskan pada video selanjutnya ya. Jadi semoga bermanfaat untuk pengetahuan server ini, dan silahkan ikuti video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.